Kadang kita tidak sadar bahwa yang membuat hidup terasa sesak bukanlah beban yang kita pikul, melainkan cara kita menggenggamnya terlalu erat. Kita mengejar banyak hal sekaligus: kepastian, penilaian, pengakuan, rasa aman. Seakan hidup hanya bisa berjalan ketika semua berada di bawah kendali kita. Namun semakin kita mengejar, semakin jauh rasanya kedamaian itu pergi. Semakin kita berusaha memegang semuanya, semakin sering kita merasa tergelincir dari pegangan sendiri. Ada momen ketika kita duduk sendirian, entah di kamar yang gelap atau di tepi malam yang sunyi, dan hati bertanya lirih, mengapa hidup terasa berat sekali? Kita mengira jawabannya adalah dunia di luar sana, tekanan hidup, persoalan orang lain, ketidakpastian masa depan. Tapi jauh di dalam diri, ada bagian yang tahu bahwa mungkin bukan dunia yang terlalu keras, tetapi kita yang terlalu cemas. Taoisme datang sebagai bisikan lembut dalam riuhnya pikiran manusia. Ia tidak datang untuk memerintah, tidak datang untuk memaksa, tidak datang untuk menuntut agar kita menjadi versi yang lebih disiplin atau lebih kuat. Taoisme hanya mengajak kita melihat sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu sulit dilakukan: melepaskan. Karena di balik segala keresahan, ada satu akar yang sama: keinginan untuk menggenggam apa yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan. Lao Tzu pernah mengatakan bahwa air adalah simbol dari kebijaksanaan tertinggi. Ia tidak pernah memaksa bentuk, tidak pernah melawan ruang yang menampungnya, tidak pernah menolak berubah. Ia mengikuti apa yang ada, tetapi tidak pernah kehilangan dirinya. Ketika kita memahami ini, kita mulai melihat bahwa ketenangan bukan datang dari kemenangan atau pencapaian, tetapi dari kemampuan untuk membiarkan hidup mengalir tanpa selalu ingin melawannya. Hari ini, di tengah tumpukan kekhawatiran yang sering kali kita simpan sendiri, mungkin ini saatnya berhenti sejenak. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah memberi izin pada diri untuk bernapas, memberi ruang agar hati kembali lapang, memberi kesempatan agar hidup kembali menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, bukan hanya dikhawatirkan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke materi ini, aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Apa yang sebenarnya sedang kamu genggam terlalu erat sampai membuatmu lelah akhir-akhir ini? Coba tuliskan di kolom komentar nanti. Siapa tahu, dari menuliskannya saja, setengah dari beban itu mulai terangkat. Bagian 1. Mengapa kita sulit melepas akar kecemasan dalam diri manusia? Manusia, sejak zaman dahulu hingga hari ini, selalu memiliki satu kecenderungan yang tidak pernah hilang. Rasa ingin menggenggam. Kira ingin menggenggam kepastian, menggenggam hubungan, menggenggam rasa aman, menggenggam citra diri, menggenggam masa depan, bahkan menggenggam hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Kita merasa seakan jika kita melepas sedikit saja, hidup akan kacau, masa depan akan runtuh, atau orang-orang akan meninggalkan kita. Ketakutan itu membuat kita menggenggam lebih erat, lebih keras, hingga kita sendiri kehabisan napas. Padahal, sebagaimana diajarkan Taoisme, dunia ini tidak pernah tunduk pada genggaman manusia. Alam tidak pernah bergantung pada apakah kita takut atau tidak. Perubahan tidak berhenti hanya karena kita cemas. Dan waktu tidak menunggu sampai kita siap. Namun, manusia terjebak pada ilusi bahwa semua bisa dikendalikan. Sebuah keyakinan yang perlahan menggerogoti ketenangan hati. Kita sulit melepaskan karena di dalam diri kita ada suara kecil yang selalu berkata, "Kalau aku berhenti khawatir, nanti sesuatu yang buruk terjadi." Suara itu terdengar logis, terdengar hati-hati, terdengar penuh kewaspadaan. Tapi seringkali, suara itu hanyalah bayangan ketakutan lama yang kita bawa terus tanpa pernah memeriksanya kembali.
Lao Tzu mengingatkan bahwa sesuatu yang terlalu kita genggam akan patah, seperti ranting kering yang dipaksa menahan beban, seperti air yang justru hilang ketika kita mencoba menggenggamnya dengan tangan yang terlalu erat. Semakin kita memaksa sesuatu berjalan sesuai kehendak, semakin besar peluang ia akan menjauh dari kita. Sebab kehidupan bukan benda mati yang bisa dikontrol. Ia adalah arus, menolak paksaan, tetapi mengalir lembut ketika dibiarkan. Kita juga sulit melepaskan karena kita menjadikan beban-beban tertentu sebagai bagian dari identitas. Ada yang merasa dirinya akan hampa bila tidak memikirkan masa depan setiap detik. Ada yang merasa dirinya tidak bertanggung jawab jika tidak memikul keresahan orang lain. Ada pula yang merasa hidupnya akan kehilangan arah bila tidak selalu cemas akan kemungkinan terburuk. Kita terbiasa menempatkan kecemasan sebagai kompas, padahal kecemasan tidak pernah benar-benar menunjuk arah. Ia hanya memutar-mutar kita sampai lelah. Taoisme mengajak kita melihat kenyataan ini tanpa menghakimi diri sendiri. Kita sulit melepas bukan karena kita lemah, tetapi karena kita belum membiasakan diri mempercayai aliran kehidupan. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa semakin keras kita menggenggam, semakin aman kita merasa. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Kita menjadi semakin rapuh, semakin takut, semakin gelisah. Ketika kita mulai memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak membutuhkan genggaman kita, hanya penerimaan kita, sebuah ruang baru tercipta dalam diri. Ruang itu adalah awal dari kebebasan. Kebebasan untuk tidak memaksakan diri. Kebebasan untuk tidak menjadi benteng yang selalu siap menghadapi badai. Kebebasan untuk mulai percaya bahwa hidup terkadang juga tahu cara menata dirinya sendiri. Bagian satu ini adalah dasar dari semua pembahasan selanjutnya. Untuk bisa melepaskan, kita harus mengerti mengapa kita menggenggam. Untuk bisa tenang, kita harus mengerti dari mana kegelisahan kita berasal. Dan untuk bisa bebas, kita harus melihat betapa selama ini justru kita sendiri yang menciptakan ikatan yang membuat hati berat. Bagian 2. Wu Wei, kekuatan dari tidak memaksa. Di dalam ajaran Taoisme, ada satu prinsip yang menjadi pusat dari kedamaian batin. Wu Wei banyak orang salah memahami konsep ini sebagai tidak melakukan apa-apa, padahal maknanya jauh lebih dalam dan lebih indah. Wu Wei adalah seni bertindak tanpa paksaan, bergerak tanpa melawan, mengalir tanpa membuat gelombang yang tidak perlu. Ini bukan tentang berdiam diri, tetapi tentang bertindak pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, tanpa ketegangan dan tanpa ego yang memaksa hasil tertentu. Bayangkan sungai yang mengalir di antara bebatuan. Ia tidak marah pada batu yang menghadang. Ia tidak memaksa diri untuk tetap lurus. Ia menepi sedikit, membelok sedikit, menurun sedikit, naik sedikit. Tetapi ia tetap menjadi air, tetap menuju lautan. Dalam kelenturan itulah kekuatannya. Ia tidak tegang, tetapi tidak pernah gagal sampai tujuan. Kita, manusia, sering kali melakukan kebalikan dari air. Ketika ada hambatan, kita justru menantangnya dengan kepala panas, memaksa keadaan untuk tunduk pada rencana kita. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku harus bisa. Aku tidak boleh gagal. Ini harus berjalan seperti yang aku mau." Ketegangan itu membuat kita mudah lelah. Kita berlari, padahal hati belum tahu arah. Kita mendorong diri, padahal keadaan belum siap menerima. Kita memaksa hasil, padahal waktunya belum tiba. Wu Wei mengajarkan sebaliknya. Ketika kita berhenti memaksa, kita mulai melihat jalan yang sebenarnya. Kadang-kadang, tindakan paling bijak justru adalah menunggu. Menunggu bukan berarti pasrah, tetapi memberi waktu pada keadaan untuk matang. Ada hal-hal yang tidak bisa dipetik sebelum waktunya.
Dan ada keputusan yang tidak bisa dibuat ketika hati sedang penuh kabut. Wu Wei mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku bergerak karena memang waktunya? Atau karena aku takut kelihatan tidak melakukan apa-apa? Apakah aku bertindak karena itu benar? Atau karena aku panik ingin mengubah keadaan secepat mungkin? Ketika tindakan kita lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan, hasilnya pun berbeda. Kita tidak lagi bertabrakan dengan hidup, melainkan menari bersama alirannya. Ada kalanya kita harus mengingat bahwa tidak semua pintu harus didobrak, bahwa tidak semua masalah harus kita jawab hari ini, bahwa tidak semua orang harus kita layani dengan pikiran yang terburu-buru, bahwa tidak semua kegelisahan harus segera diberi solusi. Ada waktu di mana yang terbaik adalah berhenti sejenak, menatap keadaan, dan berkata dalam hati, mari kita lihat kemana arus ingin membawaku. Dalam Wu Wei, perjuangan tidak hilang, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut dan lebih bijaksana. Kita tetap melangkah, tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetapi tanpa diliputi rasa takut dan tekanan yang menggerogoti. Dan mungkin kamu sudah pernah merasakannya. Ketika kamu berhenti memaksa sesuatu, justru keadaan menjadi lebih mudah. Ketika kamu berhenti mengejar seseorang, ia justru mendekat. Ketika kamu berhenti panik mencari jawaban, tiba-tiba jawaban itu muncul sendiri. Ketika kamu berhenti cemas pada masa depan, langkahmu justru menjadi lebih stabil. Itulah Wu Wei. Ketika kita membiarkan hidup ikut membantu, bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagian 3. Melepas ekspektasi. Beban tersamar yang tidak kita sadari. Dari semua hal yang membuat hidup terasa berat, ekspektasi adalah salah satu yang paling halus, namun paling membebani. Ia tidak berwujud, tidak terlihat, namun diam-diam mengikat hati. Seperti simpul yang makin mengencang setiap kali kita mencoba memuaskannya. Ekspektasi datang dari banyak arah, dari diri sendiri, dari keluarga, dari pasangan, dari lingkungan, dari masa lalu, bahkan dari gambaran masa depan yang kita bayangkan terlalu indah. Kita ingin orang lain memahami kita, ingin seseorang memperlakukan kita dengan cara tertentu, ingin kehidupan berjalan rapi sesuai rencana yang selama ini kita simpan dalam kepala. Tanpa sadar, kita menaruh syarat pada kebahagiaan kita sendiri. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita merasa dikhianati. Padahal dunia tidak pernah berjanji akan memenuhi harapan kita dalam Taoisme. Ekspektasi adalah salah satu akar penderitaan. Karena kita tidak hanya menghadapi realita, kita membandingkan realita itu dengan apa yang seharusnya terjadi. Dan jarak antara kenyataan dan seharusnya itulah yang melahirkan rasa kecewa. Bayangkan dua orang berjalan melewati hujan. Yang satu kecewa karena ia berharap langit cerah. Yang satunya biasa saja karena ia tahu cuaca selalu berubah. Hujannya sama, tetapi beban rasanya berbeda. Begitu pula hidup kita. Banyak rasa sakit yang muncul bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang kita harapkan tidak terjadi. Kita menciptakan luka sendiri dari hal yang sejatinya netral. Taoisme mengajak kita melihat bahwa ekspektasi adalah kontrak sepihak. Kita menandatanganinya sendiri, lalu marah ketika dunia tidak menepatinya. Kita berharap orang lain mengerti, tetapi kita tidak pernah benar-benar mengatakannya. Kita berharap hubungan berjalan mulus, tetapi lupa bahwa manusia selalu berubah. Kita berharap masa depan cerah, tetapi lupa bahwa cahaya justru lahir dari perjalanan melewati kegelapan. Ketika ekspektasi dilepaskan, bukan berarti kita berhenti berharap hal baik. Bukan berarti kita tidak lagi punya tujuan. Bukan berarti kita berhenti mencintai. Itu bukan sikap dingin atau masa bodoh. Melepas ekspektasi
berarti membuka ruang agar kita bisa menerima kenyataan apapun tanpa menghancurkan diri sendiri. Melepas ekspektasi adalah mencintai tanpa menuntut timbal balik, bekerja tanpa takut gagal, melangkah tanpa memaksa hasil, memberi tanpa menghitung balasan, hadir tanpa memikirkan kesempurnaan. Ketika ekspektasi hilang, hubungan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi memaksa seseorang untuk menjadi versi ideal menurut kita. Kita tidak lagi kecewa pada perubahan kecil. Kita mulai melihat orang lain apa adanya. Manusia biasa, sama seperti kita, dengan lukanya, ketidaksempurnaannya, dan keterbatasannya. Ketika ekspektasi hilang, hidup terasa lebih lapang. Kita tidak lagi mengikat kebahagiaan pada waktu tertentu, pencapaian tertentu, atau pengakuan tertentu. Kita menemukan bahwa kedamaian bisa muncul di tengah kekacauan, karena hati tidak lagi menolak kenyataan. Lao Tzu mengatakan bahwa dunia ini sudah sempurna sebagaimana adanya. Yang membuatnya tampak berantakan adalah pikiran manusia yang terus menuntut bentuk tertentu. Dengan melepas ekspektasi, kita bukan kehilangan arah. Justru kita menemukan arah yang lebih sejati. Karena kita tidak lagi berjalan berdasarkan gambaran yang kita paksa, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar ada di depan mata. Bagian 4. Kembali pada kesederhanaan. Mengosongkan ruang di dalam diri. Di dunia yang terus bergerak dengan cepat, kesederhanaan sering disalahpahami sebagai kekurangan. Padahal dalam perspektif Taoisme, kesederhanaan adalah puncak kebijaksanaan. Semakin sederhana batin seseorang, semakin lapang jalan hidupnya. Semakin sedikit yang ia bawa, semakin bebas ia melangkah. Semakin ia mengosongkan diri, semakin penuh kedamaian yang bisa masuk. Lao Tzu pernah berkata, dalam mengejar pengetahuan, kita menambah. Dalam mengejar tahu, kita mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi beban-beban batin yang tidak perlu. Mengurangi pikiran yang terlalu bising, mengurangi obsesimu pada hasil, mengurangi keinginan untuk selalu memahami segala hal, mengurangi kebiasaan memikirkan apa yang tidak bisa dikendalikan. Kita hidup dalam zaman yang membuat kita percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, informasi, barang, rencana, target, hubungan, ambisi, semakin aman hidup kita. Tetapi nyatanya, semakin banyak yang kita genggam, semakin mudah kita merasa tercekik. Kesederhanaan bukan berarti miskin atau lemah. Kesederhanaan adalah memilih apa yang penting dan berani melepaskan sisanya. Kesederhanaan dalam Taoisme berawal dari mengosongkan ruang di dalam diri. Karena kerap kali, kita bukan kelelahan oleh hidup, tetapi oleh isi kepala yang terlalu penuh. Terlalu penuh oleh masa lalu yang belum kita lepaskan. Terlalu penuh oleh orang-orang yang tidak lagi harus kita puaskan. Terlalu penuh oleh ketakutan pada masa depan. Terlalu penuh oleh drama yang bukan milik kita. Terlalu penuh oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika ruang batin penuh, kita akan selalu merasa terburu-buru, tidak tenang, dan mudah tersinggung. Seolah ada kabut tebal yang menutupi pandangan kita terhadap kehidupan. Dan di titik itulah, Taoisme mengingatkan, kosongkanlah, bukan untuk menjadi hampa, tetapi untuk menjadi jernih. Lihatlah bambu, ia kuat justru karena di dalamnya kosong. Ruang kosong itu yang membuatnya lentur, tidak mudah patah, mampu menerima angin tanpa melawan. Lihatlah cawan, ia berguna bukan karena bentuk luarnya, tetapi karena ruang kosong di dalamnya yang siap diisi. Begitu pula hati manusia. Ia bisa menerima kedamaian hanya ketika ada ruang di dalamnya. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk mengurangi, bukan supaya kehilangan, tetapi supaya menemukan kembali apa yang sebenarnya penting. Ketika kita tidak lagi memikirkan 1000 hal,
barulah satu hal yang benar-benar bermakna muncul ke permukaan. Ketika kita berhenti mengikuti dunia yang bising, barulah suara hati sendiri terdengar. Kesederhanaan juga berarti berhenti mengumpulkan masalah yang bukan milik kita. Banyak penderitaan lahir bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang kita seret-seret di dalam pikiran lebih lama daripada yang seharusnya. Kesederhanaan adalah keberanian untuk berkata, "Aku tidak butuh membawa semuanya. Yang penting akan menetap, yang tidak penting biarkan pergi." Di titik inilah seni melepas mulai terasa masuk akal. Karena ketika ruang dalam diri kembali lapang, kita mulai melihat bahwa banyak hal yang kita genggam selama ini sebenarnya justru menghalangi kita untuk merasa bebas. Bagian 5. Mengikuti arus perubahan. Kelegaan yang lahir dari menerima ketidakpastian. Tidak ada hal yang lebih pasti dalam hidup selain perubahan. Namun ironisnya, tidak ada hal yang lebih sering ditolak manusia selain perubahan itu sendiri. Kita ingin segala sesuatu tetap seperti adanya. Hubungan tetap utuh, situasi tetap stabil, orang-orang di sekitar tetap sama seperti dulu. Keadaan hidup tetap seperti yang kita harapkan. Kita ingin dunia bertahan pada satu bentuk yang kita sukai. Namun dunia tidak pernah berjanji untuk berhenti berubah. Air tidak pernah berhenti mengalir. Awan tidak pernah berhenti bergerak. Pohon tidak pernah berhenti tumbuh atau gugur. Dan manusia tidak pernah berhenti menjadi manusia, selalu berubah oleh waktu. Taoisme mengajarkan bahwa salah satu sumber kekhawatiran terbesar adalah keinginan kita untuk membuat hidup tetap, padahal hidup selalu bergerak. Ketika kita memaksakan kestabilan dalam dunia yang secara alami tidak stabil, kita akan selalu cemas. Kita akan merasa gelisah ketika perubahan terlihat, marah ketika kenyataan tidak sesuai harapan, atau hancur ketika sesuatu berakhir. Padahal, perubahan bukan ancaman. Perubahan adalah ritme kehidupan. Bayangkan musim. Tidak ada musim yang memprotes pergantian waktunya. Musim kemarau tidak menolak ketika hujan datang. Musim hujan tidak memberontak ketika kemarau kembali. Semua mengikuti irama yang sama. Sebuah tarian yang sudah berlangsung sejak awal dunia. Lao Tzu mengatakan bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti melawan perubahan dan melakukan dan mulai mengalir bersamanya. Karena ketika kita melawan, kita terluka. Tapi ketika kita mengikuti, kita menemukan ketenangan. Banyak penderitaan lahir bukan karena apa yang berubah, tetapi karena kita tidak siap membiarkan sesuatu berubah. Kita memaksakan sesuatu tetap, padahal ia sedang berada pada fase untuk bergeser. Kita menahan seseorang tetap tinggal, padahal jiwanya sudah ingin pergi. Kita menahan diri di tempat yang sama, padahal hidup sedang mendorong kita ke arah baru. Kita menahan masa lalu, padahal ia sudah selesai. Perubahan seringkali adalah pintu menuju sesuatu yang lebih baik, tetapi kita menahannya karena ketakutan. Seperti seseorang yang memegang pintu terlalu kuat, takut melepaskan. Padahal di balik pintu itu ada cahaya yang selama ini ia cari. Taoisme mengingatkan kita bahwa perubahan bukan musuh. Perubahan adalah guru. Perubahan adalah pembuka jalan. Perubahan adalah tanda bahwa hidup tidak stagnan. Ketika kita mengikuti arus perubahan, kekhawatiran yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Karena kita tidak lagi memaksakan bentuk tertentu pada hidup. Kita mulai mempercayai bahwa apa yang datang, datang pada waktunya. Dan apa yang pergi, pergi pada waktunya. Ada keindahan ketika kita menyadari bahwa tidak semua hal harus bertahan. Ada kelegaan ketika kita menerima bahwa apa yang berubah tidak selalu berarti kehilangan. Kadang itu adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih sesuai. Dan disinilah seni melepas menemukan maknanya yang terdalam. Kita melepaskan bukan karena kita kalah, tetapi karena kita memilih untuk tidak melawan aliran yang lebih besar dari diri kita.
Bagian 6. Melepas bukan kalah. Kebebasan dalam menghormati aliran kehidupan. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering menjerat pikiran manusia, bahwa melepas berarti menyerah, bahwa ketika kita tidak lagi mengejar sesuatu, kita dianggap kalah, bahwa ketika kita tidak memaksa keadaan berubah, kita dinilai pasif. Padahal dalam ajaran Taoisme, melepas bukanlah kekalahan. Melepas justru adalah bentuk kemenangan yang paling halus dan paling dalam. Kemenangan atas ego, kemenangan atas ketakutan, kemenangan atas ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Melepas bukan berarti berhenti berjuang. Melepas berarti berhenti menyakiti diri sendiri dengan perjuangan yang tidak perlu. Kita terlalu terbiasa hidup dengan tensi yang tinggi, selalu tegang, selalu bersiaga, selalu waspada terhadap kemungkinan buruk. Kita memaksakan solusi ketika belum waktunya, memaksa hubungan bertahan padahal sudah retak, memaksa diri kuat padahal sudah lelah. Kita lupa bahwa kadang kebijaksanaan terbesar bukanlah bertahan, melainkan mundur dengan penuh hormat. Bukan menahan tetapi membiarkan, bukan menguasai tetapi mempercayai. Taoisme mengajari kita bahwa kekuatan tidak hanya terlihat pada kemampuan untuk menggenggam, tetapi juga pada kemampuan untuk melepaskan sesuatu dengan tenang. Dalam melepas, ada ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Dalam melepas, kita tidak lagi memaksa hidup mengikuti rencana kita, tetapi membuka diri pada rencana yang mungkin lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Melepas adalah tindakan memilih diri sendiri, memilih kesehatan batin daripada kelelahan emosional, memilih kedamaian daripada kemenangan palsu, memilih arah baru daripada memaksa jalan yang sudah buntu. Ketika kita melepaskan, kita mengakui satu hal yang selama ini tidak pernah kita berani akui, bahwa tidak semua hal bisa kita atur. Dan itu tidak apa-apa, bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari perjalanan. Bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk bisa dijalani dengan tenang. Perhatikan air. Ketika sungai menemukan hambatan besar, ia tidak berhenti atau memaksa dirinya membelah batu itu. Ia menepi, mengalir ke sisi lain, dan tetap menuju tujuannya. Ia tidak kehilangan arah hanya karena berpindah jalur. Begitu pula kita. Dalam melepas, kita tidak kehilangan hidup. Kita justru menemukan jalur baru yang lebih selaras dengan diri kita. Melepas juga berarti berhenti mengikatkan harga diri pada hasil. Kita berhenti mendefinisikan diri melalui apa yang kita menangkan atau kita pertahankan. Kita mulai melihat diri sebagai bagian dari aliran besar kehidupan, bukan sebagai individu yang harus mengendalikan semuanya, tetapi sebagai seseorang yang belajar berjalan dengan lembut bersama perubahan. Pada akhirnya, melepas bukan hanya tentang masa lalu. Melepas adalah tentang ruang yang kita ciptakan untuk masa depan. Ketika tangan kita penuh, kita tidak bisa menerima apa-apa lagi. Tetapi, ketika kita membuka genggaman, sesuatu yang baru, seringkali lebih baik, bisa masuk. Melepas adalah keberanian untuk percaya bahwa hidup tidak sedang menjatuhkan kita, tetapi sedang mengarahkan kita. Dengan memahami ini, kita tidak lagi melihat pelepasan sebagai akhir, melainkan sebagai pintu ke tahap berikutnya dari perjalanan batin kita. Dan di sanalah kebebasan sejati berdiam, bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang berani kita lepaskan. Pada akhirnya, inti dari ajaran Taoisme bukanlah itu tentang menjadi lebih kuat, lebih pintar, atau lebih hebat, melainkan tentang menjadi lebih selaras. Selaras dengan diri sendiri, selaras dengan perubahan, selaras dengan ritme. Alamiah kehidupan yang tak pernah bisa kita kendalikan. Sepenuhnya Taoisme tidak mengajarkan kita cara menaklukkan dunia. Taoisme mengajarkan cara berdamai dengannya. Melepas bukan sekadar tindakan,
melainkan sebuah pemahaman. Pemahaman bahwa hidup bukan musuh yang harus dilawan, tetapi teman perjalanan yang perlu kita dengarkan. Pemahaman bahwa tidak semua hal layak digenggam, dan tidak semua beban pantas kita pikul terus-menerus. Pemahaman bahwa seringkali kebahagiaan lahir bukan dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita lepaskan. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa harus selalu kuat, tapi Taoisme berkata, kekuatan sejati bukan ada pada genggaman, melainkan pada kelenturan. Bukan pada kontrol, melainkan pada penerimaan. Ketika kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, dunia justru menjadi lebih mudah kita jalani. Ada keindahan luar biasa ketika kita belajar melepas. Kita menemukan ruang baru dalam diri, ruang untuk tenang, ruang untuk bernapas, ruang untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih jernih. Kita mulai memahami bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Tidak semua hal harus kita pegang sampai tangan kita gemetar. Kadang, hidup hanya perlu dilepas sedikit agar ia bisa mengatur dirinya sendiri. Melepas bukan berarti hilang arah. Justru dengan melepas, kita membuka jalan bagi arah baru yang selama ini tertutup oleh kekhawatiran kita sendiri. Melepas adalah kesempatan untuk memulai lagi, untuk melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, untuk membiarkan hidup mengalir tanpa beban yang menghambatnya. Dan ketika kita akhirnya benar-benar berani melepaskan, kita akan terkejut menyadari bahwa ternyata hidup tidak serumit. Yang kita bayangkan, dunia tetap bergerak, hari tetap berganti. Rezeki, kesempatan, cinta, dan kebahagiaan tetap datang pada waktunya. Bukan karena kita memaksa, tetapi karena kita memberi ruang. Sebelum kamu menutup materi ini, ada satu pertanyaan sederhana namun penting yang ingin aku tinggalkan untukmu. Apa satu hal yang sebenarnya sudah tidak perlu kamu genggam lagi, tetapi masih kamu pegang karena takut melepaskannya? Tulis di kolom komentar nanti. Siapa tahu, dari menyadarinya saja, langkahmu menjadi lebih ringan, hatimu menjadi lebih jernih, dan hidupmu mulai mengalir lebih lembut. Seperti aliran Tao yang senantiasa membawa kita pulang pada ketenangan.